Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di pekan kedua kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita pada pembahasan yang menggunakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita, guru kita, Ustadz Ahmad Hadi. Beliau akan menyampaikan kitab karangan dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, yang insya Allah pada malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang hmm, furudul wudu, ya, tentang fardu wudu, ya, insya Allah. eh di pekan lalu kita sudah membahas beberapa pembahasan, di antaranya muqaddimah, lalu ada tarjamatul muallif. Lalu kita sudah membahas tentang arkanul Islam, ya, atau rukun-rukun Islam. Sambil nunggu Ustadz Ahmad Hadi masuk ke room, ya, kita review-review dulu. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan rukun Islam, lalu terkait dengan aslul iman atau pondasi atau pokok dari keimanan itu apa, ya, kita sudah bahas. Jadi sekali lagi, khususnya untuk anak muda, juga umumnya untuk semua usia, itu diwajibkan untuk kita semua untuk belajar. Wabil khusus adalah keilmuan terkait dengan keimanan, terkait dengan ibadat, eh, hal-hal yang fardu ain itu kita diwajibkan untuk mempelajarinya. Maka daripada itu, rekan-rekan, mohon untuk bisa setiap pekannya hadir, setiap pekannya untuk mengikuti kajian sampai selesai, insya Allah. Ya, sekali lagi silakan disiapkan catatannya. Kita akan membahas terkait dengan furudul wudu sittatun. Ya, fardu wudu itu terdapat 6 fardu, ya, kefarduan. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Ahmad Hadi. Mohon bersabar teman-teman semua. Insya Allah segera masuk Ustadz Ahmad Hadinya. Izin menginformasikan juga, insya Allah kegiatan kita eh, hanya akan sampai pukul 9. Jadi untuk teman-teman semua jangan dulu kemana-mana, jangan dulu keluar room. Insya Allah kita bakal belajar bareng sampai pukul 9 malam. Insya Allah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, insya Allah waktu antum. Tafadhol. Kelas mukadimah udah? Kelas, Baik, kelas yakfi. baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, insya Allah kita lanjutkan pembahasan atau kajian minggu kemarin, yang mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang eh, lima
kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian iman kepada apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan oleh beliau melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin gimana suaranya jelas bagi peserta, gimana soal al-fikir jelas atau tidak? Oke. Agak putus-putus ya. Putus-putus. Nah, sekarang antum nggak gerak nih gambarnya. Halo, tes. Sebenarnya Supaya nggak terlalu berat sinyal antum, videonya bisa dimatiin dulu aja nggak apa-apa nih. oh, videonya berarti ya, tape, Biasanya kalau video tape, tape. dimatiin agak nggak terlalu butuh sinyal besar biasanya. Siap. Oke. Gimana sekarang, Oke. Waduh, waduh. Tape. Kita lanjut ya. eh Minggu kemarin kita membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sekarang kita sudah masuk ke bab fikih ya. Ilmu fikih ini adalah di antara ilmu yang sangat penting kita ketahui karena fikih ini adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, muamalah kita, terus mengetahui hukum-hukum halal, haram, mubah, ya. Dan semua ibadah, perilaku kita sehari-hari itu semuanya diatur oleh ilmu fikih. Makanya, kenapa pentingnya ilmu fikih ini? Ya, karena agar supaya ibadah kita sehari-hari dan semua afal perbuatan kita setiap harinya itu bisa eh, dilakukan dengan baik. Terlebih lagi ibadah kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah kita itu ya tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah secara sah kecuali dengan ilmunya. Ya, ada kisah soal seorang bapak di suatu tempat, itu daerah Hadramut, itu beliau selama 40 tahun menganggap atau mungkin mendengar kabar-kabar bahwa contoh di sini. Beliau menganggap bahwa membasuh atau mengusap kepala itu hukumnya sunnah, ya. Sehingga karena dia anggap hukum mengusap kepala ini sunnah, akhirnya dia tidak melaksanakan karena hukum sunnah itu adalah ketika dia melaksanakan hal tersebut diberikan pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Akhirnya mungkin karena dia tahawun, mungkin karena dia menyepelekan itu akhirnya tidak eh, melaksanakan, tidak, jika setiap wudhu setiap harinya tidak mengusap kepalanya. Akhirnya dilakukan selama 40 tahun. Alhasil, setelah 40 tahun baru dia ketemu atau dia baru mendengar lagi dalam satu kajian atau majelis ilmu bahwa mengusap kepala di dalam wudhu itu hukumnya atau wajib. Walaupun dia melakukan dan menganggap apa namanya mengusap kepala itu tidak wajib, sunnah tetap. Maka selama 40 tahun wudhunya tidak sah. Bayangkan. Kalau kita capek-capek ibadah selama 40 tahun, hukumnya itu tidak sah dan apa yang telah kita kerjakan itu tidak ada, dihukumi tidak sah, tidak apa namanya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, berarti ditolak. Makanya naudzubillah, nah kita mulai belajar ilmu fikih, namun mudah-mudahan ya dengan belajar ilmu fikih mudah-mudahan sedikit-sedikit
ibadah kita, ya kita rapihkan ibadah kita susun. Minimal yang wajibnya kita bawa, semua wajib kita bawa, sehingga wudhu kita, sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lainnya kita bisa mengerjakan dan melaksanakan dengan sah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung aja kita mulai ke pembahasan tentang eh, wudhu. Pertama di dalam kitab ini, di dalam kitab Risalatul Jami'ah, beliau di bab fikihnya memulai dengan pasal tentang wudhu. Ya, kita mulai. Mungkin langsung aja ya. Mungkin saya yang akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Faslun furudul wudu'i sittatun. Fasal ini sebuah fasal yang menjelaskan tentang fardu-fardu wudu. Yang mana fardu-fardu wudu ini jumlahnya ada 6. Sebelum kita membahas tentang satu persatu daripada furudul wudu ini, kita bahas tentang apa itu fardu, apa itu furud. Furud di sini ini adalah sebuah kata jamak atau ya kata jamak banyak, ya memiliki furud artinya fardu fardu. Fardu ini berarti artinya adalah, kalau dalam fardu ini diartikan memiliki dua makna. Yang pertama itu bagian, dan yang kedua lazim atau wajib. Fardu di sini bisa diartikan dengan wajib. Berarti hal-hal yang diwajibkan ketika wudhu. Artinya, ketika dinamakan hal-hal yang wajib di dalam wudhu, berarti ketika kita melaksanakan wudhu dan semua kewajiban atau kefarduan kita laksanakan semua, maka wudhunya sah. Wudhu kita sah. Dan ketika salah satu dari fardu-fardu wudhu ini kita tinggalkan satu saja, maka status wudhu kita tidak sah. Beda lagi dengan sunnah-sunnah wudhu. Ya. Kalau sunnah-sunnah wudhu ketika kita laksanakan, berarti itu menyempurnakan wudhu kita. Semakin banyak kita melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam wudhu kita, maka semakin sempurnalah wudhu kita dan memiliki pahala yang lebih banyak. Adapun seandainya kita tidak melaksanakan salah satu sunnah di dalam fardu itu, tapi fardu-fardu wudhu kita kerjakan semuanya, itu hukumnya tetap sah, namun tidak sebanyak orang yang melaksanakan semua kesunahan-kesunahan di dalam wudhu. Jadi itu perbedaan apa itu furud was sunan, ya. Jadi fardu ini artinya hal-hal yang diwajibkan ketika kita hendak wudhu. Furudul wudu isitatun, berapa? Ya, hal-hal yang diwajibkan atau fardu-fardu wudu itu di dalam wudu itu ada 6. Ya. Di dalam kita mazhab Imam Syafi'i itu furudul wudu ada 6. Jadi yang diwajibkan ketika kita wudu 6 perkara. Ya, kalau seandainya kita wudu cuma melaksanakan 6 perkara ini, wudu kita sah secara hukum. Adapun kalau secara kita lihat dari kesunahan-kesunahan, mungkin kita banyak kekurangan kalau kita hanya melaksanakan 6 perkara ini. Ya, beda lagi ada orang yang melaksanakan kefarduan wudhu, ditambah lagi semua sunnah-sunnah wudhu dikerjakan. Itu beliau atau dia akan mendapatkan wudhu yang sempurna dan memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sudah bisa bedakan antara furud dan sunnah. Ya, ini furud wudhu ini adalah yang mau tidak mau kita harus kerjakan. Sehingga wudhu kita akan sah dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Apa yang 6 itu? Furudul wudhu yang 6 itu apa aja? Yang pertama, al-awwalu an-niyah. Fardu wudhu yang pertama itu adalah niat. Apa itu niat? Ya. Yang pertama itu adalah niat. Niat itu adalah dalam artian niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bifi'lihi.
Niat itu bermaksud melaksanakan atau melakukan sesuatu muktarinan dibarengi atau sambil langsung melakukan hal tersebut. Itu pengertiannya. Tempatnya, di mana tempat niat itu di dalam hati. Ya. Niat itu tempatnya berada di dalam hati kita. Jadi ada yang dinamakan kalau niat diucapkan dengan mulut kita itu bukan niat namanya. Itu disebut talafud. Talafud bin niat, mengucapkan niat. Itu sunnah hukumnya. Ya, kalau niat yang wajib itu adanya di dalam hati kita. Jadi bermaksud melakukan sesuatu dibanding melakukan sambil melakukan. Kalau kita hanya berniat melakukan wudhu, ya, maka dikatakan kita berniat wudhu itu ketika kita berniat melakukan wudhu sambil kita langsung melaksanakan melaksanakan awal daripada wudhu itu sendiri. Ya, kalau dalam konteks wudhu, ya, awal daripada wudhu yang wajib, ya, artinya yang wajib itu adalah membasuh muka. Sehingga kalau dalam wudhu ini niat itu kapan dilaksanakan? Ketika awal muka kita dibasuh. Ketika pertama air terkena wajah kita, maka disitulah mulai niat kita. Ya, jadi itu niat, ya. Niat, sekali lagi, niat itu adalah bermaksud melaksanakan sesuatu. Kalau dalam sini bermaksud melakukan wudhu muktarinan disertai kita melakukan wudhu tersebut. Ya. Nah, terus gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, bukannya awal wudhu itu kumur-kumur? Bukannya awal wudhu itu adalah apa namanya, membasuh tangan, membaca Bismillah. Naam, itu awal kesunahan wudhu. Pada hakikatnya awal mula wudhu itu dimulai ketika furudul wudhu, yaitu fardu-fardu yang pertama, yaitu membasuh muka, ya, membasuh wajah. Nah, di situ niatnya, kita niat. Adapun ketika kita membasuh tangan atau kita membaca bismillah, itu kita disunatkan niat melaksanakan kesunahan wudhu, ya. Banyak sekarang yang tidak terutama di dalam, saya pernah bertanya kepada anak-anak kecil yang saya banyak, itu mereka niatnya itu cuman di awal, ya, nawaitul wudu, dan hanya dilafalkan, diucapkan saja. Niat itu diucapkan, tidak dibarengi dengan hati, ya, atau tidak bermaksud di dalam hatinya, sambil cepat-cepat hatinya tidak bermaksud kepada wudu, kemudian dia nautuluna. Itu kurang tepat, ya. Yang paling tepat itu niat di dalam hati, dan waktunya itu ketika awal membasuh muka, ya. Baik. Insya Allah nanti kita masuk, kalau dalam kesunahan kita insya Allah masuk ke bab kesunahan wudhu, ya. Nah, sekarang kita di dalam fardu wudhu terlebih dahulu. Nah, itu niat, ya. Apa niatnya ketika hendak kita wudhu? Niat apa yang harus kita niatkan, ya? Banyak ulama berpendapat ya, banyak, ya. Ada niatnya nawaitu. Kalau yang sering kita diajarkan oleh guru-guru kita di kampung atau misalkan di TPA itu, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgari anjami liraf'il hadasil asgari lillahi ta'ala, ya. Saya berniat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardulillah kita ta'ala, ya. Banyak juga yang lain seperti nawaitu toharoh lis-sholah, saya niat toharoh untuk sholat, boleh. Atau bahkan niat fardu wudhu, saya niat fardu wudhu saja, itu sah.
Atau bahkan para ulama yang lain mengatakan saya niat wudhu itu sudah cukup. Dalam hati bahwa ketika membasuh muka, dalam hati kita bermaksud stek langsung. Dalam hati kita bermaksud untuk melaksanakan wudhu. Itu sudah mencakupi. Itu adalah niat. Nah, itu niat. Bahkan apa namanya dalam kalau sudah ini guru saya yang waktu di Bandung itu mengatakan niat itu bukan cuma ngomong di hati ya. Mungkin kita banyak yang apa namanya pernah nonton sinetron dan sebagainya ada ketika seseorang atau seorang aktor bergumam di dalam hati, ngomong dalam hati. Nah, itu sebenarnya takallufil qalbi itu bukan bukan niat. Niat itu maksud, bermaksud ya. Adapun ketika kita ngomong dalam hati disertai maksud, maksud itu yang intinya. Bermaksud bahwa kita sadar melaksanakan membasuh muka ini artinya saya akan melaksanakan wudhu. Itulah niat yang hakiki. Itu niat. Ya. Nah, nanti ada apa namanya kalau kesananya nanti ada derajat niat kalau di dalam sholat ya. Ya. Pada intinya ketika nih ketika kita hendak melaksanakan wudhu, ketika kita membasuh muka kita, langsung kita sadar atau kita dengan kesadaran penuh bahwa saya ini melakukan basuhan muka ini, artinya saya akan melaksanakan wudhu atau fardu wudhu. Atau lebih jelasnya, saya akan melaksanakan fardu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Tip. Sekarang, yang kedua, nah, itu pembahasan tentang niat ya. Sekarang lanjut yang kedua, fardu yang kedua. Setelah niat, itu fardu yang kedua adalah tadi sebutkan ghuslul wajhi. Berarti di sini ya bukan secara niat dulu baru baru membasuh muka bukan ya yang penjelasan di awal tadi artinya niat dan membasuh muka itu berbarengan ya. Jangan sampai kita niat dulu ya wajah dan kita belum membasuh wajah bukan. Jadi niat itu dibarengi dengan ketika kita membasuh wajah. Ya, jangan salah paham ya. Jadi ini fardhu wudhu yang pertama niat. Jadi kita niat dulu, niat dalam hati baru kita membasuh muka. Ya, enggak. Tapi eh, niat itu dilaksanakan atau dilakukan ketika kita awal membasuh muka kita. Jadi muka kita terkena air pertama di situ kita mulai niat. Nah, sekarang yang kedua adalah ghuslul wajhi. Artinya, ghusl itu adalah membasuh. Al-wajhi itu adalah wajah. Wahaduhu. Nah, sekarang ghusl wajah. Dan setelah menjelaskan tentang membasuh muka, beliau pengarang menjelaskan tentang batasan-batasan daripada muka tersebut. Wahaduhu, batasan daripada mana sih? Ya, kita kan diperintahkan membasuh muka. Nah, kalau seperti itu kita harus tahu wajah tuh dari mana ke mana sih? Apakah seluruh kepala kita dinamai wajah? Apakah cuman hanya pipi saja? Apakah cuman hanya jidat saja? Nah, di sini pengarang menjelaskan batasan daripada muka tersebut. Mana sih yang harus kita basuh? Wajah yang mana saja yang harus dan wajib kita basuh dan wajib terkena air itu? Wahaduhu min mana biti sya'rir ra'si. Batas dari atas itu daripada tumbuhnya ya rambut. Ketika ada di dalam kepala kita ya, dalam wajah kita, itu awal apa namanya tumbuhnya rambut itu. Itu batasan yang dari atas. Ila muntahal lihyen ya. Sampai mana kalau ke bawah? Sampai ujung apa namanya? Ujung apa namanya? Dagu kita ya. Dagu kita nih. Tapi agak bawah sih. Nah, mungkin nanti kita bisa ini kan Ustaz Ray nanti bisa ini kan kamera ke saya mungkin ya biar lebih jelas. Antum Dan yang muntahal lihyen di ujung Ustaz, eh,
dagu kita atau ah Antum bisa nyalain gimana? kameranya sendiri, nggak apa-apa. Ya, Kameranya bisa dinyalain sementara. Kalau udah aman sih ini sinyalnya. oh bisa langsung ya. Hmm. Oke oke. Siap. Sip. Ya nanti di ini kan dicontohkan ya. Jadi batasannya itu pertama dari ujung tumbuhnya rambut di atas ke bawah sampai dagu kita, ya. Kalau itu secara panjangnya dari atas ke bawah. Kalau secara lebarnya itu dari di antara dari di antara telinga ke telinga yang lainnya. Itu batasan wajah. Nah, dari putaran itu semua itu disebut wajah dan itu yang wajib dibasuh. Semuanya harus terkena air. Baik rambut yang berada di muka, baik kulit, apapun yang berada di muka, itu wajib terkena air. Ya, jangan sampai nanti ada benda yang menghalangi sampainya air kepada wajah kita. Contoh seperti kalau kita ada bekas cat, kalau sedang ngecat, kemudian di muka kita ada cat atau ada tip X, ya, apapun itu yang menghalangi sampainya air kepada kulit kita, maka itu harus dibersihkan dahulu sebelum kita membasuh muka kita. Karena kalau satu saja, sebagian saja yang tidak terkena, berarti wajah kita nggak semuanya terbasuh. Kalau wajah kita nggak seluruhnya terbasuh, berarti bagian-bagian tangan itu belum bisa dibasuh. Karena pertama, kita harus membasuh seluruh wajah kita. Baru setelah membasuh wajah kita, baru kita bisa lanjut ke fardu-fardu selanjutnya ke tangan. Ya. Jadi contohnya kalau kita hanya membasuh muka setengah saja, itu kemudian kita membasuh tangan, itu tangan nggak sah karena wajah belum selesai dibasuh. Karena nanti ada pembahasannya sebentar lagi di fardu wudhu yang terakhir, ya, atartib ya, terus tersusun ya. Ya, ya, itu gambaran daripada wajah. Nah, mungkin bisa saya praktekkan. Itu kalau misalkan dalam wajah kita yang wajib kita basuh itu yang terkena air itu pertama dari ujung rambut kita, ya, ujung rambut apa namanya, tumbuh rambut nih, akhir tumbuh rambut kita sampai panjangnya sampai sini, sampai dakon, bukan di sini ya, bukan di awal dakon tapi sampai sini belakang dikit, ya. Terus kalau secara lebarnya itu dari ujung dari telinga ke telinga yang lain. Nah itu wajah kita. Nah semua ini disebut wajah. Gimana kalau yang botak? Dikira-kira aja kan botak misalkan nggak ada nih, misalkan ciri rambutnya dikira-kira saja ya, dikira-kira saja. Lebih-lebih agak dilebihkan sedikit sehingga kita yakin semua wajah kita terbasuh oleh air ya. Nah, goslu itu nama goslu itu artinya mengalirkan air ya, bukan mengusap. Jadi kalau seandainya kita membasuh muka kita hanya dengan diusap aja. Kita tangan basah kan, kemudian di kemudian digini. Nah, itu tidak mencukupi ya. Karena yang diwajibkan di sini adalah goslu, artinya membasuh, artinya mengalirkan air ya. Nggak bisa digini-gini aja ya, digini-gini. Ya, artinya kita dengan mengambil air dengan tangan kita, kemudian mengalirkan air dan diratakan dengan tangan kita. Itu udah cukup. Ke bagian-bagian yang ada di wajah kita. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama tadi niat, nah sekarang yang kedua itu membasuh muka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah eh, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Dari mana?
Dari ujung jari kita ilal mirfaqain, sampai siku kita, sampai siku ya, sampai siku. Siku itu apa? Nih biasa siku ya, itu siku. Jadi disunahkan juga dilebihkan, dilebihkan, diataskan ya, atau bahkan disunahkan sampai otot kita, otot ya, sampai adut. Itu sehingga kita yakin semua bagian tangan, dari ujung tangan, dari ujung jari sampai siku kita itu terbasuh. Ya, bahkan ada hadis mengatakan nanti di yaumil kiamah akan datang orang-orang yang sering melebihkan tangannya atau wajahnya itu dilebihkan, itu bercahaya. Nanti di akhirat itu akan bercahaya. Lebih bagian yang lebih itu akan bercahaya karena itu apa namanya, orang-orang yang wara, orang-orang yang melebihkan itu. Karena kalau kita pas sampai siku, bisa saja ada bagian yang tidak terbasuh. Ya, sama di sini karena katanya goslu, berarti kita wajib membasuh. Artinya membasuh tadi airnya mengalir, bukan hanya diusap. Artinya beda antara membasuh dan mengusap. Artinya membasuh itu ya dialirkan air. Kalau mengusap, kita basahi tangan kita, diusap-usap. Itu tidak mencukupi. Ya, itu yang wajib. Satu kali ya, yang wajib satu kali. Wajah pun satu kali. Ya. Kemudian yang sebentar. Sebelum kita ke empat, jadi semua yang apa yang berada di antara di tangan kita dari ujung jari sampai mirfak itu semuanya wajib terkena air, wajib terkena basuhan. Baik yang berada di kulit atau yang bulu-bulu yang ada di atasnya itu wajib dibasuh. Ya. Terus yang di bawah kuku, ya yang kukunya panjang, itu wajib terkena air juga. Harus air sampai ke situ. Apalagi kalau misalkan ada kukunya yang panjang dan ada kotoran-kotorannya. Itu para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau itu tafsir lah, dirincikan. Kalau kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku itu kotoran yang bukan daripada badan kita, artinya bukan bekas keringat kita, atau bukan kalau mungkin kita sering ngegaruk ya, sering garuk-garuk, akhirnya daki kita atau kotoran badan kita itu numpuk di kuku kita. Nah, itu kalau gitu kita cukup basahi, insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi beda lagi kalau misalkan yang berada di tangan kita sesuatu yang lain ya, seperti tanah. Sehingga kalau kita masukkan air, saking tebalnya itu tanah, tidak menyerap dan tidak sampai kepada kulit yang berada di bawah kuku kita. Maka itu wudhu kita sah, tidak sah. Wudhu kita tidak sah karena ada bagian kulit yang di tangan kita terhalang dan sehingga air tidak sampai kepada kulit kita. Beda lagi ya kalau ada kotoran-kotoran yang kira-kiranya kita, oh ini mah pasti nyerap nih ke bawah nih ke kulit kita. Itu sah ya. Yang kita menyangka bahwa itu kira-kira itu nyerap, itu udah cukup ya. Terus juga sebelum kita wudhu kita periksa tangan kita, jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi sampainya air atau bisa merubah warna. Contoh dalam tangan kita itu ada sipuhan atau bubuk-bubuk yang bisa merubah warna air. Ya, ketika kita basuh dengan basuhan yang pertama, misalkan, ya, itu nanti airnya akan berubah sehingga air tersebut tidak lagi menjadi mutlak dan tidak bisa menghilangkan hadas yang berada di tangan. Ya, jadi kalau misalkan ada bagian yang bisa merubah air, kita bersihkan dulu, baru kita basuh tangan kita. Ya, satu kali juga yang wajibnya. Kemudian fardu yang keempat itu adalah mashu syai'in. Mashu syai'in minar ra'si. Min basyarati ra'si. Mengusap sebagian dari kulit kepala. Kulit atau rambut. Au sya'rin fi hadihi. Atau rambut atau bulu yang berada di sekitar kepala. Jadi yang keempat adalah mengusap
sebagian dari kulit kepala atau rambut yang berada di batasan kepala. Karena nanti ada rambut yang panjang seperti perempuan, ya nggak cukup. Ya nanti kalau misalkan, oh saya mah mau mengusap bagian rambut yang ujung aja di bawah, nah, itu nggak cukup, nggak bisa, nggak sah. Ya, kalau mau rambut yang diusap berarti harus rambut yang berada di bagian kepala. Berarti rambut yang ada di atas nih, bagian atas yang dekat kepala. Nah, di situ yang sah. Kalau di ujung misalnya yang panjang, mau diusap yang ujung nggak sah. Ya. Atau kalau yang botak gimana nggak ada rambutnya, cukup kulit kepalanya aja diusap. Ya. Bahkan kalau Imam Syafi'i, imam kita itu hanya sebagian saja. Satu titik saja kita kena air, kita usap dengan air, itu sudah sah. Ya. Bahkan guru saya mengatakan, kalau kita apa namanya celupkan tang jari kita, kemudian membiarkan airnya menetes ke kepala kita itu sudah sah. Ya. Itu menurut imam kita Imam Asy-Syafi'i. Di imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah itu mewajibkan harus seperempat kepala kita terbasuh. Satu perempat kepala kita harus terbasuh oleh air, terusap oleh air. Jadi kalau hanya sebagian mengikuti imam kita, menurut Imam Hanafi itu nggak sah. Ada Imam Malik. Kalau Imam Malik itu wajib semuanya. Kita diusap semuanya. Itu perbedaan pendapat. Tapi kalau menurut imam kita Imam Syafi'i cukup sebagian saja yang diusap. Ya. Mau bagian depan, tengah, atas, yang penting masih di batasan kepala. Mana kepala? Yaitu di atas wajah kita. Itu kepala sampai belakang, sampai sebelum leher kita, leher belakang. Punuknya sebelum punuk ke situ. Boleh di belakang, di atas, boleh di nanti ada akmalnya bagian yang kalau sempurnanya itu nanti insya Allah dipraktekkan ya. Nah, sekarang selanjutnya fardu yang kelima itu adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki ma'al ka'bain disertai sampai mata kaki. Ya, mata kaki kita itu harus terbasuh, ya. Makanya disunahkan kita itu membasuhnya itu sampai betis atau bahkan lebih sempurna itu sampai siku kaki ya. Lutut ya, sampai lutut. Sampai lutut kita itu. Sehingga itu sudah yakin kaki kita terbasuh. Ya. Sama juga semua yang berada di kaki kita dan mata kaki kita itu wajib terbasuh. Jangan sampai nanti kan saya banyak sering melihat itu kalau wudhu kakinya jadi kita nggak bongkok. Jadi kita membasuh kaki sambil berdiri akhirnya ditendang-tendangin ke airnya. Sehingga kadang-kadang bagian belakangnya, bagian tumitnya ada bagian yang masih kering, ya. Atau bahkan di bawah jari-jarinya ada yang tidak terbasuh air wudhunya. Maka itu tidak sah, ya. Tidak sah. Makanya kita harus hati-hati, harus harus benar-benar dalam wudhu ini. Hati-hati abil khusus di bagian yang fardu-fardu ini, yang 6 ini. Ya. Jadi wajib semua bagian di bawah kuku atau di bawah jari-jari ya, dampal ya kalau dalam bahasa Sunda dampal ya telapak kaki. Terus kalau gimana kalau ada yang pecah-pecah itu wajib juga itu kalau yang pecah-pecah bagian yang terbukanya dimasukkan air ya. Gimana kalau sulit nih misalkan hitam. Nah, nggak apa-apa. Ya kalau memang sulit dibersihkan misalkan dorong behunanya ya apa namanya kaki-kaki yang pecah itu ya itu nggak apa-apa ya selama kita sudah berusaha bersihkan kalau memang warnanya sudah hilang nggak apa-apa ya tetap yang penting itu air masuk ke dalam belahan-belahannya itu ya wajib. Nah, seperti itu hati-hati kita periksa ada yang bisa menghalangi nggak nih ya kalau seandainya kita melihat ada tanah atau tadi seperti tip ek atau hal-hal yang isolatif hati-hati kadang kita sering atau kadang-kadang nginjak sholatib. Nah, itu bisa menghalangi, ya, menghalangi sampainya air kepada pada kulit kita. Kadang-kadang ini luka juga nih, ada pakai Hansaplast nih.
lihat dulu hansaplanya itu. Kalau hansapel yang biasa itu kadang-kadang nggak bisa nggak bisa sampai air kepada kulit kita. Ya, makanya hati-hati. Nanti ada pembahasan tentang apa namanya perban atau Hansaplast ini, ada pembahasannya. Makanya penting ya, penting kita terus mengikuti kajian kita agar nggak ada yang terlewat ya, minimal hmm, dengan kita sering hadir dan istiqomah, semuanya kita dapat insya Allah. Mudah-mudahan kita panjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Tip. Dan yang terakhir, fardu yang terakhir itu adalah at-tartib. Tartib itu artinya tersusun. Susunnya dari apa? Awal dari membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki, itu semuanya tersusun. Ya, enggak, jangan jangan ada yang mendahulukan yang lain, seperti harusnya kita awal membasuh muka, kita tangan dulu ya, kemudian mengusap kepala baru ke wajah, itu nggak sah ya, wudhu kita nggak sah ya. Kalau contoh gimana nih, kalau ada kalau ada kejadian kita awal membasuh tangan dulu, kemudian wajah, kemudian eh, kaki, kemudian setelah itu baru mengusap kepala, itu gimana wudhunya? Ya. Yang sah itu cuman hanya wajah aja ya, karena wajah yang pertama. Kemudian setelah itu nanti kita wajib membasuh tangan kita lagi kalau dalam permasalahan seperti itu. Makanya tadi saya katakan, kalau seandainya ada bagian muka yang belum terbasuh, maka bagian yang setelahnya membasuh tangan itu nggak sah, karena rukun yang awalnya itu tidak selesai. Kita harus berurutan. Kalau muka sudah selesai terbasuh, maka kita boleh melaksanakan rukun yang selanjutnya, membasuh tangan. Jadi kalau ada bagian yang belum apa namanya tersusun, maka tangan itu nggak sah, dibasuhnya nggak sah. Makanya gimana? Kalau misalkan contoh kita lagi wudhu di tengah-tengah, udah sampai tangan di tengah-tengah, oh ternyata ada bagian muka kita yang belum terbasuh, tinggal basuh aja. Setelah itu kita ulangi tangan kita, kemudian dilanjutkan ke rukun fardu-fardu yang lainnya. Baik. Nah itu fardu, itulah fardu-fardu wudhu ya. Terus pertanyaan, kalau ngusap telinga itu fardu gimana? Fardu bukan. Nah di sini karena tidak disebutkan, berarti mengusap atau membasuh, bukan mengusap. Membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Artinya kalau seandainya kita lagi buru-buru, lagi ada urgent ya, kalau misalkan takut tinggalan jamaah atau lagi bepergian, ya wudhu kita mau cepat, kita ambil yang fardunya ya, cukup sah. Langsung kita ke tempat wudhu, buka air, langsung membasuh muka sambil niat, kemudian cuci tangan satu kali, ya, satu kali tapi merata, ya, dengan catatan satu kali tapi merata. Membasuh muka satu kali tapi merata, ke semua bagian muka semuanya terkena air. Satu kali tangan merata, dari tangan ujung jari sampai sikut semuanya dua-duanya terkena air. Kemudian mengusap kepala sebagian sedikit saja misalkan. Kemudian membasuh kaki satu kali tapi merata. Kemudian udah langsung kita sholat. Itu hukumnya sah ya. Secara hukumnya sah. Cuman kita tidak mendapatkan sunnah-sunnah. Nggak apa-apa kalau kita dalam keadaan darurat, kalau dalam keadaan terdesak itu nggak apa-apa. Justru kita diwajibkan apa namanya eh, melakukan hal tersebut. Kalau misalkan kita melakukan sunnah, kita lagi dalam perjalanan, orang-orang nunggu, bikin orang jadi terlambat. Nah itu hukumnya haram kita kalau bawa pakai sunnah. Ya, wudhu kita, oh saya mau wudhu pakai sunnahnya semua, ya. Tapi orang-orang nunggu, sebab karena kita melaksanakan wudhu secara penuh dengan sunnah, orang-orang terlambat, orang-orang lagi sakit bisa terlambat dalam pengobatannya, itu bisa dihukumi haram. Makanya
Nah, seperti itu ya. Ada hal-hal yang dimana kita eh, ha- hanya bisa melaksanakan wudhu dengan fardu-fardunya saja. Ya. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama nih. Dengan kita tahu fardu-fardu wudhu, kita tahu mana yang harus dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan, mana yang sunnah. Ya. Nah sekarang wa in kana alaihi janabatun minal jumu'ati au khurujul mani binaumin au ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badani ma'aniyati raf'il janabah. Ya, wa in kana alaihi seandainya dia punya hadas besar janabah. Jika dia punya hadas besar minal mujama'ah daripada bersetubuh ya, suami istri au khurujul mani atau keluar mani binaumin karena sebab tidur, mimpi misalkan ya. Karena mimpi atau hal-hal yang lain keluar maninya itu bukan karena mimpi dan lain sebagainya, lazim mahu goslu jami ibanahi, ini bab wudu ya berarti ya, maka wajib dia membasuh semua badannya, artinya mandi wajib ma'aniyati raf'il janabah, dengan niat kita menghilangkan janabah. Itu bab tentang apa mandi wajib, nanti insya Allah ada pembahasannya. Baik, itu hal seputar fardu wudu. Kita sampai jam berapa Ustaz Ray? Jam 9 aja, jam 9. Sampai jam 9. Jam 9 baru 8. buka sesi tanya Kalau nggak jam tanya 8, jawab atau jam 8.50 dah, 10 menit saya tanya jawab. Oke, oke, kalau begitu kita nanti kalau ada pertanyaan boleh ditampung dulu ya seputar wudhu ini. Sekarang kita lanjut tentang pembatalan wudhu. Wayan kudul wudu'a, wayan kudul wudu, wayan kudul wudu'a, dan seseorang tersebut bisa batal wudhunya atau wudhu, wayan kudul wudu usum. Wudhu itu batal dengan enam empat perkara. Pembatalan wudhu itu ada 4 perkara. Ya, di sini disebutkan yang pertama adalah al khariju min ahadis sabilaini. Setelah kita belajar tentang fardu wudhu, hal-hal yang diwajibkan dalam wudhu, maka di sini musannif pengarang melanjutkan dengan apa namanya pembatalan wudhu. Ya, yang pertama, hal yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan atau dua kelamin, baik kubul atau dubur. Ya, dari kelamin depan atau kubul disebutnya, atau dubur, kelamin belakang, lubang belakang. Apapun yang keluar dari dua lubang itu, maka itu membatalkan wudhu kita. Kecuali mani. Nah, dia ada pengecualian. Kecuali mani. Jadi apapun, mau itu berbentuk angin, atau kotoran, atau hal-hal yang lain, maka itu membatalkan wudhu kita. Kalau baik itu yang biasa atau yang jarang terjadi. Seperti contohnya kalau yang biasa seperti kotoran yang keluar atau air kencing, ya, air kencing, atau yang tidak biasa seperti kalau misalkan ada nauzubillah ya, ada keluar darah atau misalkan ada berlian, ya, itu semuanya membatalkan wudhu. Wayan kudul wudhu zawalul akli. Ya, yang selanjutnya yang membatalkan wudhu itu adalah zawalul akli, hilangnya akal. Ya, baik secara dengan tidur atau
selain tidur. Iya, di antara menghilangkan bukan menghilangkan akal kalau tidur ya, menutup atau ya menutup itu tidur. Yang kedua mungkin apa namanya pingsan, kemudian gila, kemudian mabuk, ayan dan lain sebagainya itu semuanya membatalkan wudhu kita. Ya, kecuali nau illa nauma mumakkinin mak ada tahu minal ardi, kecuali tidur orang tidur yang pantatnya itu nempel ke tempat duduknya, artinya dia duduk sila ya, sila dan pantatnya itu nempel ke tempat duduknya dengan syarat-syaratnya agak harus keras, bukan di sofa yang sangat yang empuk banget ya. Artinya di ubin, di tempat duduk di kursi yang agak keras itu dia pantatnya nempel rapat. Sehingga eh, itu angin tidak mungkin keluar. Karena kalau orang tidur itu lubang anusnya itu agak terbuka sehingga angin gampang keluar. Makanya hikmahnya itu seperti itu. Kalau ada orang tidur tapi pantatnya tetap duduk sambil duduk, pantatnya nempel ke tempat duduknya ya, maka walaupun dia tertidur wudhunya tidak batal. Dengan syarat nanti bangunnya dia tetap dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai dia duduk tidur tapi bangunnya sudah berbaring. Itu tetap membatalkan wudhu. Ya, ada syarat-syarat tertentu. Kemudian yang ketiga, wayan kudul wudu mashuku bulin, ya. Auduburi adamin minhu aumin gairhi. Ya, yang ke selanjutnya adalah yang membatalkan wudhu itu adalah apa namanya kemaluan, memegang kemaluan, memegang kemaluan adami manusia ya. Artinya adami di sini adalah manusia bukan laki-laki. Misalkan ada adami, oh bangsa Adam, oh bangsa orang orang laki-laki aja enggak ya. Artinya adalah manusia, kemaluan manusia. Kalau kita memegang kemaluan, baik punya sendiri atau punya orang lain. Artinya punya orang lain seperti kalau kita punya anak, ya, atau punya anak kita ceboki, ya, nah, itu kita batal wudhunya. Walaupun kita memegang bukan kemaluan kita, tapi kemaluan anak kita atau adik kecil kita lagi cebok, ya, kita kepegang, itu membatalkan wudhu kita, ya. Oh bukan apa namanya? Oh, oh ini mah misalkan saya bukan kemaluan saya yang dipegang tetap ya. Memegang kemaluan anak kita juga itu membatalkan wudhu kita. Auduburin ya. Kalau mohon maaf nih ini harus harus lebih jelas ya, harus kalau dalam fikih ini harus harus jentre kalau dalam bahasa Sundanya harus jelas supaya kita tidak salah paham dalam permasalahan fikih. Ya kalau dalam apa namanya eh kubur ya kalau dalam dubur ya memegang dubur artinya anusnya aja yang dipegang yang batal ya, yang batal tuh anusnya. Kalau kita pegang pantat itu nggak membatalkan wudhu ya. Kalau anusnya yang kita pegang dan yang kita memegangnya pun kita dengan telapak tangan kalau kita pegang dengan telapak tangan maka itu membatalkan wudhu kita ya. Mana telapak tangan? Telapak tangan, para ulama mengatakan kalau pengen tahu mana sih telapak tangan, kita rapatkan dua tangan kita. Gini. Dengan kita merapatkan dua tangan kayak ini, nah, yang tidak terlihat itu disebutnya telapak tangan, ya. Duhurul asabi, ya, apa namanya? Batnul kaf, butunul asabi, butunul asabi. Itu bagian telapak tangan kita. Kalau saat yang kita memegang kemaluan kita dengan telapak tangan atau dubur kita anus dengan telapak tangan, maka itu membatalkan wudhu kita.
Sebaliknya, kalau kita pegang dengan bukan telapak tangan, artinya dengan misalkan dengan ini, ya, depannya kita apa, belakang tangan kita, punggung tangannya, kita kepegang atau memegangnya dengan punggung tangan, itu tidak membatalkan wudhu. Syaratnya harus dengan telapak tangan kita. Dan kalau laki-laki, ini mohon maaf ya, harus jelas, mohon maaf. Ini fikih, pembahasan fikih, mohon dimaklum, jadi harus jelas. Kalau laki-laki itu hanya batangnya saja, ya, itu yang membatalkan itu batangnya, yang kalau kita pegang itu batangnya saja. Jadi kalau misalkan selain batangnya itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau misalkan yang lain seperti bulunya atau misalkan yang lainnya itu kita hanya disunatkan wudhu. Yang membatalkan itu kalau kita memegang dengan telapak tangan kita. Nah, bagian kalau perempuan itu para ulama mengatakan bagian yang terlihat ketika jongkok. Ketika perempuan jongkok dan bagian yang terlihat di dalam kemaluannya itu yang membatalkan apa namanya, wudhunya kalau terpegang oleh telapak. Ya, kalau dalam dubur itu anusnya, ya, bundaran anusnya kalau kita pegang itulah yang membatalkan wudhu kita. Karena nanti kalau dalam kasus seperti itu, kalau kita lagi megang pantat atau megang rambut sekitar kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, ya. Cuman para ulama mengatakan sunnah saja, sunnah. Jadi artinya sunnah berarti ketika kita nggak wudhu pun kita tetap memiliki wudhu kita, ya. Itu harus jelas, harus harus jentre. Bibatnil kaf dengan tadi disebutkan dengan telapak tangan. Wabutunal asobe, ya, butunal asobe itu telapak-telapak yang ini. Kabiron kana usogiron. Baik yang dipegang itu adalah kemaluan orang yang besar atau kemaluan orang yang kecil. Sama saja. Ya, oh ini anak kecil. Tetap. Oh ini anak kecil. Berarti wudhu saya nggak batal kalau kita pegang kemaluan anak kecil. Enggak. Ya. Orangnya baik yang sudah besar atau yang masih kecil. Kalau kita misalkan yang udah besar ya. Megang kemaluan kita sendiri misalkan. Nah itu tetap batal. Dan anak kecil pun seperti tadi dibicarakan, kalau kita punya anak atau punya adik kecil, kita pegang kemaluannya karena kita mungkin mau menceboki anak tersebut, nah, maka batalah wudhu kita. Walau waladahu, walau waladahu mayitan, nah, walaupun mayit, ya, nah, walaupun mayit. Walaupun apa namanya orang yang sudah mati, mayat, kita misalkan ditugaskan oleh ketua kampung kita, kita suhu tahu tata cara memandikan mayat, kita punya wudhu nih, kita tahu cara memandikan mayat. Gak ada orang yang bisa kecuali kita misalkan di kampungnya. Nah, kita wajib tuh melaksanakan mandi wajib. Kemudian kemaluannya mau tidak mau kita harus pegang, ya, karena untuk membersihkan dan lain sebagainya. Atau bukan harusnya, atau pakai sarung tangan bisa. Tapi kalau misalnya dalam masalah misalkan kita pegang atau misalkan kepegang dan sebagainya, maka batallah wudhu kita. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau kita pegang kemaluan hewan, batal tidak? Jawabannya nggak batal. Karena yang syarat di awal disebutkan adalah kemaluan manusia. Ya, jadi kalau ada misal ada di sini yang megang kemaluan hewan, ya, kepegang atau apa itu misalkan, ya, nggak batal. Ya. Kalau gimana kalau ada najisnya, misalkan kita kepegang atau datang lah, misal kita punya peliharaan kucing misalkan, kucingnya habis berak, masih ada apa kotoran-kotoran sedikit, kemudian kita kepegang, nah, nggak batal wudhu kita, cuman kita cucilah tangan kita, misalnya kalau ada kotorannya kita bersihkan, kalau hendak sholat kita bersihkan. Yang terakhir wayan kudul wudu iltika ubasyarat rajulain wa mra'atin kabiraini ajnabiyain bila hailin. Ya. Nah, kalau di sini yang terakhir itu adalah bersentuhannya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Syaratnya laki-laki dan perempuan. Ya, harus berbeda kelamin. Kabirain, yang kedua syaratnya adalah harus sudah besar di sini. Artinya sudah besar bukan balik.
kalau dalam pembatalan wudhu. Harus hadus syahwat sampai kepada batas seorang tersebut dikatakan sudah gede lah, bukan gede, bukan ya, kalau orang orang normal dewasa misalkan umuran 6 tahun, apa namanya, bukan 6 tahun, umuran kelas 6 itu perempuannya atau laki-laki, perempuan itu sudah terlihat inilah, sudah terlihat kalau misalkan, kalau zaman dulu sudah bisa ditikahi lah, kalau zaman dulu, sekarang kan nggak bisa. Ya, hadus syahwat tuh sudah apa namanya, memiliki, sudah sampai kepada had syahwat, seseorang tuh bisa, oh ini disukai lah, disukai. Jadi kalau bukan batasan balik, kalau misalkan dia udah balik, udah berarti udah melampaui batasnya. Ya, balik itu sudah pasti, kalau orang orang perempuan itu sudah balik berarti dia sudah melewati hadus syahwat otomatis. Ya, ada perempuan yang belum, misalkan ada anak yang belum balik, tapi dia sudah sampai pada hadus syahwat. Hadus syahwat itu seseorang sudah disukai lah dengan disukai oleh lawan jenisnya. Ya, jadi bukan syarat balik. Oh ini belum balik, tapi badannya sudah gede, misalkan perempuan itu udah bisa disukai oleh lawan jenisnya dan lain sebagainya, udah paham seperti itu. Nah, itu tetap membatalkan wudhunya. Ajnabiyain itu bukan mahram di sini, ya. Bukan mahram, ya. Syaratnya bukan mahram. Mahram itu nanti ada pembahasannya ibu, ya. Ibu kalau laki-laki kita ibu kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, bibi, uwa, ya, yang satu darah itu tidak membatalkan. Bila hailin, dengan tanpa penghalang, ya. Jadi syaratnya harus kulit kita atau badan kita terkena langsung, nggak ada penghalang, ya, laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kalau laki sama laki-laki mah berarti nggak batal. Perempuan sama laki-laki itu yang syaratnya dua-duanya harus besar. Ila tuflan wa sya'ran ausinan, kecuali seorang anak kecil. Kalau ada laki-lakinya dewasa, perempuannya masih kecil, kita pegang nggak batal. Dua-duanya nggak batal. Nah, dua-duanya nggak banyak. Anak kecil misalkan nggak punya wudhu, ya kita nggak batal karena yang kita pegang perempuan kecil, ya. Dan syaratnya tadi harus sudah besar. Ajnabian, atau ada perempuan yang besar tapi masih satu mahram sama kita, ibu kita, kakak kita, ya, kita pegang walaupun dia perempuan karena dia mahram, karena kita, masih saudara kita, ya, mahram, ya. Nah, itu tidak batal. Kemudian bila hail, misalkan dia perempuan sudah besar, orang lain, tapi kita pegang, tapi kepegangnya cuma kena bajunya aja, nggak kena kulitnya, itu nggak membatalkan. Nah, terakhir, itu kalau rambut, kalau kita kepegang rambut perempuan orang lain, nggak kena penghalang, nggak apa-apa. Kalau rambut nggak membatalkan. Rambut, gigi itu tidak membatal. Tulang kalau ada, ya, kalau tulang ada orang, nauzubillah, tulangnya keluar, kita pegang, nggak batal. Gitu. Itu saja mungkin, ya. Untuk sementara, sampai karena waktu kita lihat sudah jam 8.50 itu, ya, kita sudahi aja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sudah bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini semuanya kalau dalam pembahasan fikih ini daging semua, ya. Karena Risalah Jamiah ini membahas tentang inti daripada ibadah kita. Ini daging semua nih, yang wajib-wajibnya aja. Ya, bahkan dalam sunnah-sunnahnya belum tuh, dari wudhu itu yang wajibnya. Makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya, dalam kajian kita setiap minggunya, karena ini semuanya yang difardu-fardukan nih. Jadi sayang kalau ketinggalan. Bahkan hukumnya wajib, kalau kita belum tahu nih, hukumnya wajib. Kita tinggalkan haram, ya. Haram karena beda lagi kalau misalkan, oh, misalkan saya ada uzur, atau misalkan, oh, saya ada atau misalkan udah tahu dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua istiqomah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dikembalikan lagi kepada moderator Sadri Fadl. Tapi alhamdulillah, jazakallah khairan hasan jaza Ustaz Hadi untuk penjelasannya, masya Allah, panjang lebar, jelas, to the point juga ya, masya Allah. Her, barangkali ada yang mau ditanyakan, satu atau dua barangkali yang mau ditanyakan, tafadhol. Oh, ini ada pertanyaan. Niat wudhu kalau di pertengahan gimana Ustaz?
pertengahan apa dulu nih? Boleh. Taib. Contoh Ustaz. Taib. Niat wudhu kalau di pertengahan. Langsung aja atau gimana, Sari? Boleh langsung aja. Oke. Niat wudhu di pertengahan, ya. Misalkan contoh kita apa? Contohkan kalau kita lupa wudhu sudah membasuh muka dan sebagainya, kemudian ingat-ingat ketika kita mengusap kepala kita. Waduh, gimana ini? Berarti basuhan muka kita nggak sah karena nggak ada niat. Tangan apalagi, muka aja belum selesai, ya. Muka kita belum selesai dibasuh, mungkin udah dibasuh tapi nggak sah karena nggak ada niat, ya. Tangan, kemudian musap kepala itu belum. Jadi pada intinya kalau kita beda-beda, beda halnya seperti apa namanya nanti. Kalau dalam wudhu ini, kalau kita niatnya lupa, berarti mau tidak mau kita ulang lagi, ya. Mau tidak mau kita ulang lagi di membasuh muka. Nah, niat di situ kalau mau sah, ya. Beda lagi kalau gini, kita membasuh muka dulu, kemudian setelah di tengah-tengah membasuh muka, di pertengahan kita sedang membasuh muka, baru niat. Nah, ini beda nih masalahnya. Kalau kita sedang membasuh muka, misalnya, pas basuhan yang awal itu lupa, tapi di pertengahan kita niat di situ. Berarti basuhan muka yang awal, yang atas, yang pertama dibasuh itu tidak sah. Tapi bagian yang setengah ke bawah misalkan, yang sudah terbasuh bari, sambil diniatkan tadi itu sah. Berarti baru setengah wajah kita yang sah dibasuh. Gimana ya dibasuh lagi bagian atasnya, ya, dibasuh lagi sehingga muka kita semuanya terkenal. Jadi kalau misalkan kita tadi niat lupa, makanya niat itu dilakukan ketika awal basuhan terkena wajah kita, ya, dari atas misalkan, sehingga semua basuhan yang kita lakukan ini kalau satu kali ya itu semuanya sah. Ya, kalau 3 kali, apalagi 2 kali 3 kali basuhan yang disunahkan itu sudah mencukupi, ya. Itu permasalahan kalau di tengah-tengah kita membasuh muka, ya. Kalau di tengah-tengah wudhu seperti kita sedang mengusap kepala lupa niat tadi, ya mau tidak mau kita ulang lagi di awal membasuh muka, niat di situ sehingga muka kita selesai sah, kemudian tangan dan berurutan sampai kaki kita, ya, gitu. Jadi kalau beda lagi kalau niat dalam apa namanya Bismillah, mengucapkan Bismillah dalam makan kita bisa. Nah, dalam wudhu juga sama, lupa kita membaca Bismillah contoh. Nah, kita baca aja di tengah-tengah makan, misalnya tengah-tengah makan kita lupa baca Bismillah aja, Bismillah wal akhir. Dalam wudhu juga sama, oh saya tadi lupa baca Bismillah, ya. Lupa membaca Bismillah, kemudian baca aja di tengah-tengah wudhu. Kalau niat, nih lihat, kalau niat ya nggak bisa. Kita harus mulai lagi karena niat ini salah satu fardu wudhu diucapkan tadi. Fardu wudhu itu artinya harus yang mau tidak mau kita laksanakan dalam wudhu kita. Kalau satu saja ditinggalkan, contohnya niat kita tinggalkan, maka soal wudhu kita tidak sah. Nah, nanti berkaitan dengan tartib lagi. Kalau misalkan kita perjelas lagi, ya. Kalau niat, oh kan saya mau melaksanakan niat nih di tengah-tengah. Ya kalau kita niatnya lakukan di tengah-tengah, berarti wudhu muka kita tadi, basuhan mukanya tidak sah karena tidak diniatkan. Ya, tidak masuk dalam jangkauan niat kita. Sehingga muka kita tidak sah. Kalau muka kita tidak sah, boro-boro mau ke tangan, tangan aja nggak sah, ya. Ada tartib yang diwajibkan, harus tersusun dulu, nggak boleh tangan dulu, ya. Kira-kira seperti itu, jelas kira-kira. Jadi mau tidak mau kalau misalkan kita niat lupa niat di tengah wudhu harus diulang lagi. Ulang lagi di mana? Apakah di membasuh tangan? Enggak. Langsung aja kalau kita tadi sudah membasuh tangan, kumur-kumus, istinsyak dan lain sebagainya, kita mulai di membasuh muka lagi aja gitu. Baik, Baik, alhamdulillah. jelas katanya. Kayak pertanyaan kedua, mungkin penutup. Afwan Ustadz mau tanya, kalau sunnah terlewat gak apa-apa kan ya? Jadi masuk tertib atau tidak ya? Contoh,
melaksanakan sunnah membasuh tangan tapi nggak membasuh telinga, itu termasuk tertib atau tidak ya? Contoh melaksanakan sunnah membasuh tangan tapi nggak membasuh telinga. Melaksanakan sunnah membasuh tangan. Oh, tip. Eh, kalau sunnah, kalau sunnah itu nggak apa-apa. Yang wajib tartib itu, yang wajib ditartibkan itu adalah yang fardunya yaitu, yang fardu wudu, ya, yang fardu wudu itu yang wajib tertib. Yang lain sunnah misalkan kayak tadi disebutkan sunnah wudu kan diantaranya adalah apa tadi? Ya sunnah wudhu diantaranya adalah Bismillah. Kalau kita lupa kan misalnya di awal, kemudian kita lagi ngusap kepala, kita laksanakan aja di ngusap kepala itu baca Bismillah. Bismillah awalihi wa akhirihi. Itu nggak apa-apa. Kalau sunnah, bahkan kalau sunnah pun tidak dilaksanakan, tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat kita. Yang penting yang perlu kita apa namanya perhatikan itu fardu-fardunya. Ya, kalau sudah kita hafal dan sudah faham tentang fardu-fardu, kita baru ke sunnah-sunnah. Dan sunnah-sunnah ini banyak faedah, jangan jangan sepelekan sunnah ya. Sunnah Nabi itu atau kesunahan-kesunahan, bahkan Nabi mengatakan apa namanya? Kalau dalam sholat, sholli kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Berarti kesunahan-kesunahan pun dianjurkan oleh Nabi Muhammad ya. Kalau kita punya waktu luang ya, waktu kita banyak, kita wudhu jangan cepat-cepat, nyantai. Ya, bawa Bismillah dulu. Kita cuci tangan, kumur-kumur. Seandainya kalau kita selesai wudhu, wah saya lupa tadi nggak membasuh telinga, nggak apa-apa ya. Berarti kita tidak melaksanakan sunnah dan tidak mempengaruhi wudhu sahnya wudhu kita, tidak membatalkan wudhu kita ya. Selama semua keperluan terbawa, apa namanya, wudhu kita sah secara hukum dan secara syariat Islam ya. Nah gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya ya di luar kajian ini boleh ya, bisa langsung ke Ustaz Ray atau bisa melalui WA saya ya. Nanti bisa mungkin Ustaz Ray nanti ini kan kontak saya di grup ya, atau mungkin ada saya masuk di grup itu juga ya. Jadi mungkin pasti banyak pertanyaan nih nanti seputar wudhu ini yang mungkin dialami oleh semua peserta yang ada di sini. Boleh karena kita batasin dua karena melihat waktu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira jelas tadi untuk pertanyaan yang kedua. Jelas ya Nurul ya, insya Allah ya. Fair. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz tadi, jadi bisa di grup itu kita diskusi baik terkait tentang hukum atau apapun. Jadi di dalam itu insya Allah ada Ustaz Hadi, bahkan Ustaz Adam Hmm. Haikal juga ada di dalam grup. Jadi silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Oh, Eh, apalagi ada Ustaz Haikal. Itu cuman Ustaz Dre di grup itu kayaknya hanya admin aja. ya, memang sama Nadi hanya admin kan, karena biasanya suka ada yang jualan buku. Oh gitu. Jadi sama Nadi itu tuh, terus suka ada yang jualan buku tiba-tiba. Ya, kayak Ya, Insya insya Allah, Allah Insya nanti Allah. dibuka ya, insya Allah nanti dibuka. Jadi tafadhol terkait Hmm. masalah apapun, baik itu terkait dengan Kequranan, tafsir, terus Hmm. apapun lah inti insya Allah Jadi ruang itu diskusi lah yang lain ruang yang diskusi. punya Ya ilmu nanti juga juga boleh. insya Allah segera Hmm. akan launching ruang tafakuh ya. Jangan lupa insya Allah Masya kita Allah. Amin, amin. semakin banyak Kolaborasi. semakin banyak media untuk belajar, tinggal Hmm. kita Hmm. niatnya aja, tinggal kita bergeraknya aja Oke. juga insya Allah. Khair jazakumullah khairan jaza untuk semuanya. Afwan sebagaimana tadi dijelaskan kenapa cuma dibatasi sampai jam 9 supaya juga nggak padat-padat banget, terus karena kita mengingat nggak anak muda semua yang ikutan tapi ada juga yang sepuh, ada Pak Cepi Mutohir ya, jadi supaya nggak apa namanya nggak merudul gitunya, nggak meluap, jadi kita sedikit-sedikit aja. Yang penting semuanya tercatat, paham dan bisa diamalkan. Baik, kita tutup dengan pembacaan Amin. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa Alhamdulillah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallah wa astaghfiruka bihamdika wa atubu asyhadu an ilaik. la ilaha illa anta Jazakumullah astaghfiruka khairan wa sama atubu jaza. ilaik. Jangan lupa insya Allah kita lanjut pertemuan 3 di pekan depan.
eh mudah-mudahan pembahasan kitab ini bisa selesai sebelum Ramadan ya. Tapi ya Sip, siap, jangan terlalu ngebut juga Sat. Ya biar semuanya bisa mengikuti dengan maksimal. siap, siap. Tape, Terbawa, eh sip, sip, eh, insya Allah. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Ustadz. Ya, satu lagi Afwan, kalau yang ketinggalan bisa ditonton di YouTube ya. Tinggal klik Hmm, aja Rumah Aras Official tanpa spasi itu nanti insya Allah akan ada di oke, playlistnya Fikih Dasar. Ada Safinah, ada ini apa namanya Risalah Jamiah dan yang lain-lain. Ya tafadhol bisa ditonton sip. di YouTube-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.